Selamat pagi, sahabat sahabat kecil kecil edukasi. edukasi. Nah, pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Sapa Edu. Nah, selain dihibur dengan lagu-lagu, sahabat kecil edukasi juga Kembali belajar bersama Sapa Edu kami dan di Sapa pastinya Edu. hanya di Suara Edukasi Akrab Selamat dan mendengarkan mendengarkan ya. ya. Ayo Bunda, sekolah dan perkuliahan ditargetkan sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Juli 2021. Nah, diharapkan dimulainya proses pembelajaran tatap muka ini, seluruh pengajar, peserta didik, dan staf sekolah tentunya harus menerapkan kedisiplinan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, untuk itu saat ini kami sudah bersama Ibu Novi, Kepala Sekolah dari SD Islam Tugasku, dan juga ada Kak Fabiola Priscilla. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Kak Fabiola dan Ibu Novi. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita bisa berbincang-bincang bersama ya Ibu dan Kak Fabiola. Ini terkait tentang rencana pemerintah untuk tatap muka di Juli 2021 nih. Saya ke Ibu Novi dulu. Nah, Ibu, apakah sekolah Ibu sudah siap untuk melaksanakan tatap muka kembali dengan menerapkan aturan penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi, Ibu? Mbak Anggi, Iya. Bu Fabiola, ini pertanyaan sedikit agak menjebak ya. Masya Allah. Baik, siapa yang nggak kangen sekolah ya Mbak? Betul sekali. Kami, para guru yang kangen sama murid-muridnya, Ya. anak-anak yang kangen sama setiap sudut ruangnya, Mhm. dan tentunya tidak pernah ada cerita BDR ini bisa menggantikan fungsi sekolah kalau tatap muka. Betul. Nah, bicara kesiapan, prosedurnya panjang Mbak Fabiola. Kita harus bicara soal personilnya, fasilitasnya, tata laksana. Kalau kita bicara personil, kita tahu lah SOP-nya seperti apa, gitu ya. Kalau kita bicara soal fasilitas, tugasku sejak awal sudah menyiapkan Ya. tambahan wastafel, pengkondisian satu kelas hanya separuh siswa, yaitu maksimal di 12 sampai 13 dengan jarak 1,5 meter di setiap kursinya. Lalu disinfektan sejak mobil masuk, kita udah nyiapin semprotan roda sampai beberapa alat yang anak-anak kita akan pakai. Penyiapan tambahan beberapa fasilitas lain seperti APD, masker, segala macam kita disiapkan dari awal. Namun seperti yang kita tahu, kita bicara soal siap, ternyata ini akan sangat berpengaruh besar sama kesiapan juga para orang tua kita untuk menyekolahkan anaknya. Betul. Kita bicara sekolah siap, orang tua siap juga akan berpengaruh juga sama kesiapan secara yang paling utama pemerintah kita. Jadi kalau bicara fasilitas, insya Allah Mbak Anggi, kita memang berupaya setiap saat menyiapkan, bahkan di tiap beberapa radius meter itu sekolah udah menyiapkan hand sanitizer, ada yang pakai sensor, ada yang memang langsung cuci tangan, jadi itu ada. Baik. Tapi segitu kalau kita bicara persiapan hampir maksimal, kita berupaya juga untuk menambah pembukaan ruang ventilasi seperti kebutuhan kalau kita prokes, tetap kami bisa nyatakan belum siap Mbak. Belum siapnya bukan karena apa-apa, lebih karena memang kesiapan secara psikologisnya parents juga anak-anak. Iya. Jangan sampai nauzubillah min dzalik terjadi pertemuan, kenanya di mana dapatnya di sekolah. Baik. Tapi izin nih Mbak, mungkin saya tambahin sedikit karena ini seru-serunya perbincangan ini memang. Pemerintah tuh udah aware banget dengan mengirimkan kita beberapa isian-isian kesiapan tatap muka. Jadi kita hampir rutin dikirimi SOP itu. Betul. Nah, kalau kita bicara isian, insya Allah tugasku itu ada di atas 90-an nilainya. Artinya memang karena jumlah kami satu kelas sedikit Mbak, jadi nggak terlalu ribet. Tapi kembali saat di ujung kesiapan bahwa harus zona hijau. Nah, zona hijau itu kalau sekolah zona hijau, gurunya zona hijau, separuh siswanya belum zona hijau, jadi artinya itu juga bukan satu bicara soal kesiapan. Betul. Terus tata laksana nih Mbak, anak-anak kita, jangan kan anak-anak kita aja nih, kalau udah lama nggak ketemu Mbak, ketemu sama orang tua yang kebetulan ada keperluan ke sekolah, waduh bisa enggak sadar saking bahagianya gitu kan. Terus atur jarak lagi. Betul. Belum lagi kesiapan penggunaan masker nih Mbak Fabiola. Jadi Mbak Anggi rutin nggak kita bisa? Artinya 3 hal tadi, fasilitas, personilnya, tata laksananya itu menjadi hal yang bounding banget setelah pemerintah mengizinkan kebijakannya. Betul. Dan yang paling utama kalau tugasku sih Mbak, karena butuh banget
kepercayaan dua belah pihak nih Mbak. Betul, betul. Sekolah sama pengguna sekolah yaitu orang tua. Maka perlu banget nih orang tua juga yakin sekolah siap. Rasanya sih kita masih akan hybrid deh Mbak. Iya. Jadi mungkin ada yang mau berani ke sekolah, ada yang nggak berani ke sekolah. Baik. Gitu deh, Mbak Fabi, Iya. Mbak Anggi maaf. Oke, jadi kalau untuk fasilitas insya Allah semuanya sudah mendukung, sudah siap ya Bu ya di tugasku ini ya Bu ya. Tapi balik lagi ke psikologis dari siswa dan juga orang tuanya ya Bu ya. Jadi harus pelan-pelan memang. Nah baik, bicara Bener tentang banget. bicara tentang psikologis, Juli 2021 pemerintah akan memberikan izin untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, bagaimana dengan dampak psikologis anak di masa pandemi ini nih Mbak Fabiola? Mengingat anak-anak sudah terlalu lama kayaknya melakukan pembelajaran jarak jauh juga begitu. Silakan. Iya, baik, kalau secara psikologis ya it depends ke anaknya sendiri ya. Seperti Iya. tadi juga Ibu Novi sudah katakan, namanya anak-anak gitu. Kadang terlalu exciting, lupa lah itu Betul. protokol segala macam yang udah kita siapkan dari Iya. rumah gitu ya. Kemudian memang ada klien-klien atau anak-anak tertentu yang mereka menjadi untuk memulai komunikasi dengan temannya gitu ya, untuk beradaptasi itu perlu waktu. Meskipun sebagian besar anak-anak umumnya lebih mudah beradaptasi dibandingkan orang dewasa gitu. Iya. Tapi pada klien-klien yang saya tangani, ada sebagian yang justru takut untuk mulai kembali. Iya. Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tadinya sudah nyaman menjadi lingkungan baru lagi karena terlalu Betul. lama daring ya, Iya. atau belajar di rumah seperti itu. Baik, nah agar kegiatan pembelajaran secara tatap muka dapat berjalan dengan baik nih Kak, apa yang sebaiknya sekolah dan orang tua lakukan Kak menurut Kakak? Oke, kalau misalnya kita let's say Juli 2021 gitu ya dicanangkan untuk kembali tatap muka. Nah, memang sedari awal kita harus mulai menanamkan pada anak bahwa ini bukan situasi yang dulu gitu. Betul. Ini adalah extraordinary, ini adalah situasi yang baru, sehingga kita juga perlu menyiapkan berbagai bekal atau pengetahuan yang harus anak itu terapkan. Misalnya tadi pemakaian masker, kemudian nggak boleh tuh sharing-sharing. Biasanya tuh anak-anak suka sharing minuman, Iya. makanan gitu ya, mungkin alat-alat tulis dan lain sebagainya itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian setiap berapa jam harus ganti masker, kemudian juga apa yang boleh disentuh, apa yang tidak, itu tuh sulit juga. Betul. Terutama untuk anak-anak sekolah dasar ya, di mana aktivitas motoriknya sangat luar biasa. Nah, kemudian juga tadi kan kangen-kangenan itu sendiri itu juga perlu kita gimana ya rasanya kalau dilarang nggak mungkin gitu. Sulit sih memang gitu kalau melihat apa yang perlu disiapkan karena terlalu banyak kan. Makanya kalau Juli ini kok sebagai orang tua kok ya masih belum terpikir ya karena skenarionya itu waduh banyak banget gitu karena kan anak-anak lagi aktif-aktifnya. Betul. Belum lagi dari saya belum dapat sih informasi yang mungkin Bu Novi bisa tambahkan kurikulumnya seperti apa gitu. Oke, itu baik. kan juga harus adjust di rumah. Iya. Pastinya kan berbeda. Betul. Kemudian juga ekskul. Iya. Itu gimana tuh melaksanakannya? Nah, itu juga kita perlu edukasi dari rumah untuk anak-anak ini. Oke. Bagaimana berinteraksi, bagaimana cara belajar, dan lain sebagainya. Baik. Iya, baik. Itunya persiapannya Kak Anggi. Iya, baik. Bagaimana Ibu Novi tanggapannya? Jadi mungkin bisa menambahkan apa yang harus orang tua persiapkan di tengah pandemi agar anak-anak dapat kembali tatap muka di sekolah dan orang tua nggak perlu khawatir gitu ya melepas anak-anaknya ke sekolah. Silakan. Baik. Sekolah itu kalau saya berharapnya memang jadi rumah buat anak-anak kita. Jadi kalau parents bilang udah like a second home gitu kan. Betul. Jadi kalau kita bicara second home ya memang nyaman itu perlu. Ya. Terus kita harus start dari yang dewasanya dulu pastinya. Betul. Yang tugasku lakukan sih Mbak, alhamdulillah kita membuat beberapa parenting. Ya. Jadi parenting itu juga judulnya lebih lucu. Jadi bagaimana memunculkan bahagia dulu. Jadi pengennya tuh nyaman sebenarnya. Gitu Mbak Fabiola. Ini gaya-gayaan aja nih saya sebenarnya bikin ini. Emang kita harus bahagia sih. Betul. Gitu. Jadi kalau saya nggak bisa bilang ke parent jangan cemas, jadi cemas gitu. Jadi saya bilang, yuk kita bahagia.
Itu yang kita lakukan untuk coffee morning kita. Dua tema itu kita angkat ke atas. Bahkan saat menyampaikan informasi di awal, kita akan sampaikan juga bahwa please be happy. Jadi itu request dan kita ulang-ulang, terus kita pakein tipsnya, kita pakein gaya dan gerakannya, itu kita lakukan tuh Mbak Anggi. Nah, setelah orang tua bisa happy, dia pun bisa menjadi pendamping yang baik di rumah. Misalkan tetap kita masih fluktuatif nih, kan memang kalau kita belajar di negara yang udah duluan, juga agak panjang waktu yang diperlukan untuk anak kembali masuk ke sekolah. Jadi tetap parents harus happy dulu. Kita tahu bahwa tugas orang tua menjadi bertambah, walaupun memang sekarang ada bonding yang kita rasakan bisa lebih keren, tapi tidak menjadi bonding yang istimewa seandainya orang tua juga udah nggak happy kan, yang ada jadi horor gitu. Nah, jadi balik lagi nih Mbak Anggi, kalau pertama dengan parent kita sediakan aneka parenting program. Terus saya benar-benar buka komunikasi dengan para orang tua, boleh langsung ke saya, boleh lewat wali kelas dulu. Jadi apapun yang orang tua khawatirkan, yang ada kendala dengan anak-anak, kita benar-benar open mind. Nah, ini agak terkait sama kurikulum nanti berikutnya. Lalu dengan siswa, terkait sama pembelajaran nih Mbak Anggi, kita dari awal udah sepakat untuk buka kelas as usually. Jadi kita tetap buka tuh jam 8 sampai jam 12 buat kelas kecil 1-2. Kelas besar jam 8 sampai jam 2. Jadi memang ada pengurangannya seperempat jam. Lalu di break time itu kebetulan memang alhamdulillah yayasan kita mengaplikasikan Zoom yang berbayar. Jadi kita memang ada istirahat tuh Mbak Anggi, Mbak Fabiola, tetap dibuka Zoom room-nya. Mereka break, dan di break itu ada yang beberapa anak gurunya kondisikan mereka ketemu kayak main beneran. Jadi bola breakout room kecil-kecil, sambil makan snack mereka chit-chat dan gurunya nggak ikutan. Gitu. Itu dilakukan juga. Itu kita bicara soal sistematik pembelajaran di BDR yang memang dengan jam ke jam kita atur demikian rupa. Sholat duhurnya untuk kelas 1 kan baru belajar untuk cara pembacaan sholat. Itu memang ada suara guru yang dia akan dengar sama-sama dan kamera diarahkan. Nah, mengingat jam yang agak panjang, pasti pakar kesehatan mata terutama dan mungkin Mbak Fadil juga menyampaikan ini nggak akan sehat kalau sekian jam ada di depan laptop. Maka para guru kita minta untuk buat authentic learning, Mbak Anggi. Jadi walaupun di depan laptop, dia akan bergerak keluar ke depan, ke kiri, ke kanan untuk ambil sesuatu, dia akan praktek bareng. Jadi mereka juga punya alarm rutin tuh Mbak, yang akan bilang 20 menit saatnya kita nggak lihat laptop lagi. Jadi mereka udah kadang anaknya ngingetin, gurunya alarmnya bunyi mungkin ya, anaknya ingetin, ibu kita udah 20 menit nih, matanya harus bergerak ke yang. Jadi kita buat sedemikian rupa nih Mbak Anggi, ini pun prosesnya belajar, jadi nggak langsung bleksek ada gitu, enggak. Konsep pembelajaran, anak-anak pun menjadi sumber belajarnya. Jadi kadang-kadang buat authentic learning, anak yang menjadi narasumbernya sangat mungkin. Live Zoom, kalau kita bicara live Zoom yang realnya kan memang pasti ketemu sama museum, ketemu sama tempat bepergian. Tapi di kita, security kita pun bisa jadi live Zoom, hobi kita pun bisa jadi live Zoom, jalanan kita bisa jadi live Zoom. Bahkan kita terakhir wawancara PSU, petugas kebersihan yang ada di kelurahan kita wawancara juga, tapi kita kaitkan sama tema Mbak Anggi. Yang paling baru ini kita combining tema English sama sport, itu kita combining menjadi satu pembelajaran yang alhamdulillah kok respon anak-anak luar biasa. Jadi kakak narasumbernya, kakak yang atlet, kakak kelas 6, lalu tema besar yang diangkat tentang keamanan, karena emang ada tema 6E. Jadi kita juga nggak lepas kurikulum banget nih, cuma emang meramunya sedemikian rupa. Terus kita upayakan memang narasumber hadir, anak-anak bisa interaksi sama narasumbernya, mereka bisa berlatih juga konsep-konsep olahraga yang standar seperti apa, dimasukin sama English literasi. Jadi kalau dibilang saat non pandemi kita hanya bisa rapat sepekan sekali, saat pandemi Mbak, kita bisa rapat sepekan 3-4 kali. Malam minggu jadi malam minggu bareng para guru. Jadi kita emang bikin sedemikian rupa program sehingga anak pun tidak merasa dia seperti nggak belajar. Karena saya tahu beberapa teman-teman yang luar biasa pasti tidak mudah karena tidak semua mungkin punya fasilitas menyampaikan. Memang mereka tidak ke sekolah, tapi mereka main di lapangan loh. Dan di lapangan tuh mereka main tanpa masker dan rame, main bola, main apa. Karena memang beberapa sekolah tidak semuanya bisa mengcounter anak-anak di jam-jam seperti mungkin kami kelihatan. Alhamdulillah nih Mbak Anggi, Mbak Fabiola, presentasi kita itu di bawah yang absensi itu di bawah 5%. Jadi kita rata-rata tuh semuanya bisa hadir. Dan buat kami itu sesuatu yang
feedback yang luar biasa. Kita pun memberikan kuesioner rutin kepada orang tua, menanyakan pendapat konsep pembelajaran kita, apakah menyulitkan, merepotkan atau tidak. Jadi memang tidak ada cerita sebetulnya ada anak yang memang jadinya harus quote and quote keliaran dalam pembelajaran. Betul. Ekskul Mbak, ekskul pun kami lakukan. Jadi ekskul itu kita lakukan, kita punya dari 20 sekian, 24, 25 ekskul itu tinggal ada 7 ekskul. Science club tetap, tahfiz tetap, manga tetap, coding bee tetap. Jadi ada yang tetap kita laksanakan karena juga beberapa parents mengharap bahwa jam-jam siangnya anak-anak after school-nya tetap bisa ketemu lagi sama aktivitas yang dia nggak kemana-mana dan tetap dalam konsep pembelajaran yang tidak anak harus ke layar aja. Seperti itu Mbak. Terus kalau kita bicara soal yang tatap muka nanti Mbak Anggi, pertama udah pasti kita pastikan SOP-nya dan kita buka sekolah. Iya betul. Setelah bisa mengizinkan, lalu kita punya satgas COVID Mbak di sekolah. Kita akan diskusi pastinya sama satgas COVID kita tentang kesiapan sekolah. Jadi make sure lagi setiap titik yang memang sudah dilihat apakah memang untuk kebersihannya, higienitasnya, untuk ventilasi udaranya, untuk alat-alat APD yang dibutuhkan sama sekolah, ekstra masker dan seterusnya itu kita pastiin dulu. Lalu pintu masuk, pintu keluar pun kita akan buat beda. Itu udah ada SOP yang memang atau tata laksana yang kita udah rencanakan sih Mbak Anggi. Nah, nanti saat di kelas pastinya akan dibatasi jumlah peserta dan jumlah waktu. Karena nggak mungkin waktunya panjang. Kita akan mungkin start dengan 2 jam dulu sih waktu kemarin ngobrol sama Pak Direktur dan itu akan berselang-seling. Itu pun masih ada buka kemungkinan. Jadi harus ada backup lagi saat ada orang tua yang kita udah diizinkan buka, udah dibuat sedemikian rupa progresnya, tapi orang tua tetap nggak mau kirim anaknya ke sekolah. Lalu kita akan bikin masih ada rasa ragu online learning buat anak-anak yang memang tidak ke sekolah anaknya. Ini kalau kita bicara soal hybrid nih Mbak, jadi ntar buka tutup. Kalau kita bicara blended tadi, dia di on Zoom, tapi dia emang nanti dia keluar untuk belajar luringnya di luar dari habit sendiri sih. Kalau naujubillah summa naujubillah, dalam prosesnya ternyata ada yang tidak situasi tidak enak lagi, ya bukan enggak, mungkin kita akan tutup lagi. Artinya Mbak Anggi, Mbak Fabiola, tugasku Juli ini memang belum akan siap untuk buka sekolah walaupun pemerintah izinkan, karena memang kita beberapa kali uji coba Mbak Anggi. Kita punya drive-in, kita punya drive-in untuk pengambilan rapor, kita punya drive-in untuk anak-anak ketemu sama guru-gurunya, dan kita lihat orang tua masih tinggi kekhawatirannya dan sangat wajar. Emang vaksin di Jakarta pun belum berjalan nih. Jadi kalau daerah udah 2 kali vaksin Mbak, DKI itu belum. Coba. Tapi effort kita kepada orang tua saat pemerintah berikan kesempatan buat vaksin, coba vaksin deh. Kesempatan itu diambil karena itu preventif yang memang kita diberikan pintunya oleh Allah juga nih. Jadi yuk kita bismillah vaksin deh. Vaksin Indonesia juga jangan takut nih Mbak. Nih kami udah undang kemarin PMGTK mengundang dokter untuk bicara soal vaksin. Dan itu ahli vaksin yang bicara. Vaksin Indonesia itu HEGA Mbak. Halal, efektif, gratis, dan insya Allah aman. Jadi yuk divaksin para orang tuanya. Anak emang belum ada, tapi minimal kita yang mungkin masih suka keluar rumah, kita udah ada preventifnya. Iya, baik. Gitu. Jadi kalau banyak kan ya jawabannya. Betul sekali. Kalau ditanya kesiapan, pastinya sekolah kepinginnya sih kembali ke sekolah semua anak-anak ya, tapi banyak sekali persiapan-persiapan yang harus benar-benar matang, benar-benar difikirkan, dan ini nantinya bisa berjalan dengan baik begitu Ibu ya. Bicara tentang yang namanya kecemasan banyak orang nih Kak Fabiola ya, para ahli memperingatkan juga bahwa sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan. Nah, lebih lama dari pandemi itu sendiri katanya. Bagaimana tanggapan Kakak terkait dengan hal tersebut Kak? Dan apa sih yang disebut dengan kesehatan mental yang berkepanjangan ini? Silakan. Ya, jadi memang setiap orang itu kan punya resiliensi yang berbeda. Betul. Gitu ya, punya pengalaman yang berbeda, punya berbagai macam keunikan sehingga ketika dihadapkan pada satu tantangan yang sama, bisa jadi responnya berbeda. Nah, tadi Kak Anggi kan sudah mengatakan sebagian kecil ya, itu menunjukkan dampak yang kesehatan mentalnya terganggu. Betul. Seperti itu ya. Tapi sebagian besar bisa kok kita bangkit gitu. Nah,
apa yang dimaksudkan dengan masalah dampak panjang ini, misalnya kecemasan nanti aku tertular nggak gitu ya. Betul. Kemudian ada yang salah nggak dalam sehari ini aku berinteraksi seperti itu. Belum lagi nanti ada misalnya masalah obsesif kompulsif misalnya ya, sedikit-sedikit pakai hand sanitizer gitu. Setiap berapa detik cuci tangan gitu kan, itu ada lagi dampak di kesehatan mentalnya. Kemudian pikiran yang negatif dengan berita yang setiap hari kita saksikan, itu bisa saja itu ikut mempengaruhi pola pikir kita menjadi cenderung negatif. Nah, banyak sekali gejala-gejala kecemasan yang bisa muncul di zaman pandemi ini. Belum lagi ketika menjadi penyintas COVID gitu ya. Nah, itu pastinya ada trauma-trauma tersendiri ketika menjalankan pengobatan. Betul. Kemudian di swab dan lain sebagainya. Itu pasti meninggalkan memori yang tidak mudah untuk setiap individu ini menjalankan hidupnya. Jadi itu yang perlu kita juga berempati gitu, merasakan apa yang mereka rasakan, dan setiap pribadi kan unik kan Kak Anggi. Betul. Jadi itu yang memang PR sih buat kedepannya kalau misalnya tatap muka ini dilangsungkan, tidak hanya masalah persiapan, kemudian manual, guidelines seperti itu, tapi juga lebih kepada secara psikologis setiap individu itu perlu ditreatment secara berbeda. Nah, itu sih yang perlu kita pikirkan juga. Iya, baik. Nah, Kak, bicara tentang masalah kesehatan mental yang berkepanjangan ini, masalah jangka panjang seperti apa sih Kak yang dikaitkan dengan COVID-19 yang bisa saja terjadi? Ya, jadi seperti tadi, misalnya kayak obsesif kompulsif tadi, karena kan kita memang protokol kesehatannya harus sering mencuci tangan ya. Nah, pada orang-orang tertentu ini menjadi suatu keharusan gitu. Betul. Artinya kalau nggak dalam waktu beberapa menit nggak cuci tangan, itu something akan terjadi gitu ya. Bahkan sudah ada muncul alasan-alasan yang tidak masuk akal gitu. Jadi nggak cuman cuci tangan pakai sabun aja, tapi pakai hand sanitizer juga, habis itu pakai disinfektan dan sebagainya. Nah, itu bisa saja terjadi gitu ya. Kemudian juga ketakutan ketika menjalin interaksi dengan orang lain. Betul. Khawatir tertular dan sebagainya. Nah, ini akan menghambat keterampilan dalam bersosialisasi tadi. Betul. Nah, belum lagi ketakutan-ketakutan gitu ya. Misalnya nanti kalau tadi nggak pakai masker terus ada yang muncrat gitu ketika bicara. Wah, itu luar biasa, banyak sekali sih yang bisa jadi dampak yang tadinya tidak terpikir gitu. Apalagi kita berbicara konteksnya anak-anak gitu kan. Nah, jadi itu yang PR banget buat kita untuk bisa memahami perkembangan mereka. Iya, betul sekali Kak. Jadi secara psikologis gitu ya Kak, kalau bicara anak-anak, jadi untuk cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker bukan keharusan untuk menjaga diri kita, tapi lebih kepada ketakutan si anak ya. Mungkin di sini orang tua di rumah perlu mengedukasi anak-anak lagi kalau hal tersebut sudah harus dilakukan sesering mungkin, karena ini juga harus menjaga diri kita, selain itu juga menjaga kebersihan tubuh kita. Jadi jangan diceritain yang serem-seremnya begitu ya Kak ya. Jadi memang kalau kita bicara ke orang tuanya nih Anggi, antisipasinya gini, ketika anak itu tadi benar yang seperti Kak Anggi bilang, sudah ada perasaan takut, cemas, ada perilaku negatif, menarik diri, dan juga minat-minatnya menjadi hilang gitu. Tadinya suka nyanyi jadi nggak mau, tadinya jadi gambar jadi nggak mau. Nah, itu perilaku-perilaku tadi yang memang menandakan bahwa kesehatan mental anak sudah mulai terganggu. Oke, betul. Ya, baik. Kita ke Ibu Novi. Sebagai kepala sekolah tentunya merupakan seseorang yang berada di garda terdepan dalam upaya mencerdaskan bangsa ya Ibu. Kepala sekolah memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap kenyamanan dan juga ketertiban lingkungan sekolah serta warga sekolahnya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut, Bu? Ya, bismillah Mbak Anggi. Tadi yang Mbak Fabiola bilang tuh yang disampaikan betul banget. Jadi sebenarnya Mbak Fabiola nggak cuma anak-anak loh, parents bahkan para guru pun ada yang seperti itu, karena kita tahu berita yang merebak. Belum kalau di kalangan keluarga sekolah sendiri ada yang sedang kena, terus ada yang memang ada episode yang memang sudah Allah panggil gitu kan. Jadi sesuatu yang kata kunci tadi Mbak Anggi benar, memang saya mohon pertolongan Allah pastinya untuk bisa membuat orang tua, anak-anak dan para guru nyaman. Stepnya adalah kalau untuk guru-guru, saya juga akan melihat mereka. Jadi saat misalkan nih ada teman-teman guru yang kelihatan sedang
nggak mood atau ada yang lagi agak turun semangatnya, saya akan panggil pribadi Mbak Anggi. Saya akan diskusi langsung. Memang alhamdulillah belum ada yang sampai harus ke psikolog kami kan, juga ada psikolog di sekolah. Jadi kita ngobrol aja, mengeluarkan apa yang dirasakan tidak nyaman, yang pasti jenuh sekian jam di depan laptop setiap hari, itu kebayang. Baru kita bicara tips dan triknya dengan teman-teman ini. Jadi kita punya sesi ketemuan bareng, ketemuan perparada, ketemuan pribadi. Yang kedua dengan orang tua. Nah orang tua selain parenting yang saya sampaikan tadi Mbak, jadi parenting yang saya bawa itu emang kita mencoba ambil tema yang agak ringan-ringan, yang memang lebih ke bicara tentang tentang agak spiritual, terus hati, terus membuat orang tua meyakini bahwa setiap episode itu memang sudah ada yang mengatur, dan Allah itu akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitan. Jadi itu yang kami ulang-ulang dalam sesi-sesi kita ketemuan sama parents. Baik. Nah, Kak Fabiola, ini bicara tentang sebagai orang tua begitu ya. Kira-kira sudah siapkah melepas anak-anak kakak untuk kembali ke sekolah? Belum. Langsung. Oke, baik. Jujur ya Mbak. Jujur ya, karena ya kita juga kan melihat kondisi sekarang gitu ya. Belum ada kelihatan ada penurunan juga. Habis itu ada kelas yang baru lagi gitu ya, mutasi lagi gitu. Aduh kok kayaknya berat ya, masih berat sebagai orang tua untuk kami kan bertanya sebagai orang tua ya, jadi saya jawab langsung jujur kok kayaknya berat gitu. Tapi tanpa meragukan pemerintah maupun pihak sekolah ya, kami benar-benar kalau dari orang tua sendiri rasanya kok panjang gitu persiapan, kemudian observasi baik dari anak maupun kondisi negara kita gitu ya, sebelum kita cukup bisa melepaskan anak untuk berinteraksi di sekolah kembali. Memang saya tidak mewakilkan orang tua ya Kak Anggi, artinya pastinya tadi seperti juga Ibu Nevi sudah katakan bahwa ada sebagian orang tua yang memang siap gitu untuk bisa anaknya kembali ke sekolah. Tapi kalau untuk saya pribadi melihat kondisi saat ini masih banyak sekali yang perlu kami persiapkan gitu sebelum anak-anak siap kembali untuk tatap muka, karena kebetulan saya punya anak-anak yang aktif sekali. Jadi baru kita ajak keluar aja tuh kayaknya terlalu exciting gitu ya. Jadi bekalnya harus berbanyak sebelum bisa bertatap muka di sekolah. Hal positif apa yang bisa ada selama pandemi ini ya, selama hampir setahun ini? Yang pertama pastinya bonding ya, yang tadi juga Bu Novi sudah utarakan gitu. Kita jadi lebih dekat, lebih kenal lagi. Kayaknya sih kalau udah nggak perlu deh ya tes pengenalan karakter anak orang tua itu lebih jago. Karena yang tadinya waktunya mungkin tidak sebanyak ini sekarang jadi luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah, orang tua punya waktu yang 24 jam bahkan ya untuk mengenal anaknya, untuk tahu potensinya, hobinya, bakatnya. Bahkan beberapa klien juga orang tua jadi tahu nih mau mengarahkan anaknya kemana tanpa tes bakat minat. Keren kan? Kemudian yang kedua juga kita jadi paham ya bahwa menjadi guru itu luar biasa, betul, susah gitu. Jadi selama ini sebagai orang tua, belajar di sekolah, tapi sekarang kita jadi memahami bahwa being a teacher itu nggak hanya sekedar mengajar gitu, tapi juga memahami cara memasukkan materi ke anak-anak yang unik tadi, bagaimana cara menata karakter guru itu sendiri betul. Karena benar banget ya Bu Novi ya, ketika kita tadi kurang happy atau membawa PR sendiri gitu ya, anak juga jadi nggak enjoy belajarnya. Jadi being a teacher itu suatu hal yang luar biasa sih. Nah itu adalah berkah sih kalau buat saya pribadi, dikasih kesempatan untuk bisa memahami profesi teacher yang luar biasa gitu, dan juga upgrade diri gitu. Yang tadinya kurang sabar ya jadi lebih sabar, yang tadinya manajemen waktunya mungkin kurang prima menjadi sekarang harus karena kalau kita nggak manage waktu dengan baik, banyak banget yang keteter karena kita semua dikerjakan di rumah. Nah, kira-kira banyak sih hal baik lainnya. Bu Novi, tanggapan setelah mendengar curhatan dari orang tua ini?
Iya, curhat saya. Ya sama sebenarnya yang dijalani setiap orang tua juga begitu ya Iya. Kak ya. Bagaimana Ibu Novi tanggapannya? Pertama bersyukur Iya. kalaulah semua parents seperti Kak Fabiola, wah ternyata jadi guru itu tidak mudah gitu ya. Jadi Betul. makin sayang bu gurunya, wah nggak. Amin. Yang kedua, betul Mbak Fabiola, setuju banget. Banyak hal-hal testimoni istimewa yang saya dapat ya dalam proses ini, karena emang saya suka jahil, suka ibu gimana, terutama gini loh Mbak Anggi, dalam Iya. setiap kelas tuh kita punya anak-anak unik ya Mbak Fabiola, yang kayaknya diamnya cuma saat 2 aja, tidur atau saat dia kurang sehat, Oke. terus lebihnya bergerak terus gitu kan. Saya juga suka tanya, kita punya kayak tambahan aktivitas yang dilakukan oleh parents, kita berikan kepada parentsnya. Dan itu orang tua bilang, Bu Novi, ternyata tidak mudah ya. Terus saya jadi makin dekat, jadi tahu, oh ternyata anak-anak itu sebetulnya memang bukannya dia nggak mau belajar, cara belajar yang beda ya Bu. Betul. Saya selama ini suka hadir sih Bu di kajian awal, di open house, tapi nggak kepraktekin. Jadi setelah ini saya tahu, oh ya kalau gitu anak saya saat dia belajar tapi dia bergerak terus, kok gurunya aja ngebolehin, terus saya teriak-teriak, diam nak, duduk nak, kan nggak bisa juga. Dan ternyata saat dia bergerak memang dia bisa menyerap materi dengan baik walaupun dengan Zoom. Jadi Iya. sepakat yang pertama meyakini bahwa guru adalah orang tua adalah sekolah pertama dan guru pertama buat anak-anaknya. Jadi ini sepertinya quote-nya Ki Hajar yang jadi teraplikasi di pandemi ini nih Mbak Anggi. Iya, betul. Nah yang kedua, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, Iya. kita diizinkan nih jadi berkolaborasi total. Jadi jujur ya Mbak Anggi, di event ini, di episode ini, kami seperti berasa deket banget dengan para orang tua. Semoga demikian juga para orang tua. Hikmah yang paling utama di atas semuanya adalah bahwa seperti yang tadi Mbak Fabia bilang, walaupun dia bukan psikolog background-nya, semakin memaknai bahwa yang sekolah sampaikan tentang begitu uniknya anak-anak bisa di-accept sama orang tua. Gitu. Alhamdulillah. Baik, terakhir Ibu pesan dan harapan terkait dengan tema kita pada hari ini Ibu. Iya, waduh Masya Allah ini luar biasa ya Mbak. Kayaknya quote-nya yang simpel ya Mbak. Saya bersyukur sekali hari ini Allah izinkan untuk bergabung dengan Mbak Fabiola, Mbak Anggi di acara yang luar biasa ini. Kita semuanya mungkin perlu melakukan kalau istilah saya B2-3M Mbak. Apa itu Ibu? Jadi berdoa terus, bahagia terus. Karena wajib Mbak, wajib. Wajib itu. Terus yang 3M itu 3M yang kita. Jadi emang perlu banget. Jadi kalau saya boleh urut, pertama memang yang dilakukan adalah memakai maskernya. Yang kedua menjaga jaraknya, 3 mencuci tangannya. Jadi ini hal yang mungkin kita lakukan. Insya Allah nih kalau 5-5-nya kita lakukan, saya sih walaupun nanti tugasku masih banyak yang keberatan untuk buka, ya sih optimis deh. Insya Allah kayaknya tuh kita kumpul, kita bisa lakukan kumpul itu. Jadi kita tatap mukanya bisa siap gitu. Kalau kita terus-terusan, saya suka bilang gini loh Mbak Anggi, lucu ya. Teman-teman mau masuk ruangan manapun deh, mau restoran, mau kelas, mau apa, bahkan ruang tugasku sekalipun, maaf, masuk tuh baca doa, saya bilang. Itu paling singkatnya tuh ayat kursi sama 3 qul, saya bilang, kemanapun teman-teman masuk. Terus kedua ya bahagia, wajib bahagia. Kalau lagi sedih, cemas, yakin episodenya Allah atur, Allah punya jalan keluarnya. Sama 3M itu, nggak mungkin kita nggak ikhtiar dengan 3M-nya. Jadi itu Mbak Anggi quote-nya, karena persiapan kayak apapun istimewanya, tidak siapan itu tetap akan kelihatan. Jadi yuk kita tetap aja deh B2-3M. Gitu Mbak Anggi. B2-3M, wah ini harus dicatat ya Bunda ya, dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang kalau bahagianya berkurang, takutnya nanti imunnya juga turun ya Bu. Jadi harus bahagia terus. Baik ya, silakan Kak Fabiola, terakhir pesan dan harapan terkait dengan tema kita pada hari ini. Iya, alhamdulillah ya, luar biasa acara hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin sebagai penutup bisa ditambahkan bahwa sebagai orang tua pasti harus mendukung ya apapun program yang diberikan pemerintah maupun sekolah. Nah, caranya gimana? Mulai dari sekarang kita simulasi nih di rumah, udah mulai main drama gitu ya. Nanti kalau ke sekolah ceritanya mama jadi teman kamu ya, baru ketemu gimana gitu. Mama jadi guru kamu ya gimana. Jadi mereka ada memori, ada pengalaman dan ada keterampilan yang perlu kita berikan sebelum nanti tatap muka di sekolah. Tadi juga benar banget, berdoa, bahagia, protokol kesehatan dan juga pola hidup sehat supaya ketika nanti waktunya sudah sampai kita juga dalam kondisi yang prima untuk sekolah. Artinya
istirahatnya cukup, disiplin. Nah, ini balik lagi nih, waktunya dibiasakan balik lagi nih ketika nanti harus tatap muka. Jadi nggak bisa tuh bangun siang, kemudian kadang baju masih wah gitu ya. Udah mulai kebiasaannya diperbaiki lagi. Betul. Jadi benar-benar ketika nanti waktunya semua persiapan sudah prima. Itu. Dan terakhir adalah pikiran yang positif. Jadi ketika mereka sudah tatap muka ke sekolah, pastinya secara mental mereka siap dengan pola pikir yang optimis dan positif. Seperti itu, Kak Anggi. Baik, terima kasih Kak Fabiola dan juga Ibu Novi ya. Terima kasih, hari ini kita banyak sekali mendapatkan masukan gitu ya dari pihak sekolah dan juga dari Kak Fabiola sebagai psikolog anak dan juga orang tua ya. Jadi ini adalah PR kita bersama ayah bunda di rumah. Jadi siap atau tidak siap, otomatis kita juga harus menyiapkan anak kita ya untuk kembali ke sekolah. Jadi nggak ada salahnya kita latih mulai dari sekarang ya ayah bunda ya. Biasakan tadi 3M jangan lupa, dan juga suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Jangan lupa juga berdoa dan juga tadi bahagia ya Ibu Novi ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Kak Fabiola dan Ibu Novi. Sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus untuk